Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam perkuliahan kali ini dengan tema penentuan biaya produksi dengan metode full costing dan variable costing. Tujuan pembelajaran kali ini adalah semua mahasiswa diharapkan mampu untuk pertama membedakan antara pendekatan full costing dan variable costing dalam penentuan biaya produksi. Yang kedua, mampu menghitung biaya produksi dengan dua pendekatan tersebut, yaitu full costing dan variable costing. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan manfaat dan keterbatasan dari metode variable costing. Dan yang terakhir adalah mampu membedakan penyusunan laporan rugi laba full costing dan rugi laba variable costing, ya. Dalam penentuan harga pokok produk ini dibedakan menjadi dua metode, ya, yaitu full costing dan variable costing. Sebelum sampai sana, saya ingin mengingatkan pada pertemuan sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan. Nah, berdasarkan fungsi perusahaan, klasifikasi biaya ini dibedakan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi terdiri dari biaya-biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya-biaya umum, ya. Kemudian berdasarkan kegiatan perusahaan atau berdasarkan volume kegiatannya, klasifikasi biaya ini dikelompokkan menjadi dua, ya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Ingat, ya, biaya tetap dan biaya variabel. Baik, kita kembali ke sini lagi. Dalam penentuan harga pokok produk dengan metode full costing, ini berarti membebankan semua unsur biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel, kepada produk atau jasa. Jadi semua unsur biaya itu dibebankan kepada produk atau jasa. Sedangkan variable costing ini membebankan biaya produksi hanya yang bersifat variabel saja. Nah, unsur biaya tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produksi, tetapi sebagai unsur biaya periodik, ya, yang ini lebih erat dengan periode akuntansi. Nah, dari kedua pengertian tadi, kita sudah bisa membedakan antara metode full costing dengan variable costing. Nah, perbedaannya apa? Costing dengan variable costing ini. Yang pertama, perbedaannya adalah pada perlakuan biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Pada metode full costing, biaya tetap belum diakui sebagai biaya sampai produk tersebut terjual, ya. Karena apa? Karena biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada persediaan barang tersebut sampai dia terjual, ya. Nah, pada metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap langsung diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. Kan terlihat jelas perbedaannya, ya. Metode variable costing ini memperlakukan biaya overhead pabrik sebagai biaya periodik sehingga langsung diakui sebagai biaya pada saat terjadinya. Sehingga pengertian biaya periodik pada metode full costing adalah semua biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi. Sedangkan pada metode variable costing, biaya periodik adalah biaya yang bersifat tetap. Ya, saya ulangi lagi, pengertian biaya periodik pada metode full costing adalah semua biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi. Sedangkan pada metode variable costing, biaya periodik adalah biaya yang bersifat tetap. Baik, sekarang ke perbedaan yang kedua, yaitu
Perbedaannya terletak dalam penyajian laporan laba rugi, terutama dasar yang digunakan dalam klasifikasi biaya. Pada metode full costing, biaya itu dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. Seperti yang saya utarakan tadi, fungsi pokoknya itu dibedakan, biaya ini dibedakan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi, ya. Sedangkan pada metode variable costing, biaya digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap volume kegiatan perusahaan, ya. Perbedaan yang ketiga sekarang. Pada perhitungan laba rugi metode full costing digunakan istilah laba kotor. Yaitu laba kotor di sini yang dimaksud adalah kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Sedangkan pada metode variable costing dipergunakan istilah margin kontribusi. Apa artinya margin kontribusi? Margin kontribusi adalah kelebihan hasil penjualan dari biaya-biaya variabel. Ini perlu digarisbawahi, ya. Biaya-biaya variabel ini kelebihan penjualan dari biaya-biaya variabel. Silahkan Anda perhatikan contoh di bawah ini, ya, yaitu contoh tentang laporan laba rugi dengan dua metode. Yang pertama ini contoh laporan laba rugi dengan metode full costing, ya. Di sini laba kotor, ini istilahnya laba kotor, ya. Laba kotor itu adalah hasil dari selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Kemudian laba kotor ini dikurangi dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum sehingga diperoleh laba bersih, ya. Ini kalau metode full costing. Sekarang bagaimana laporan laba rugi dengan metode variable costing? Ini. Anda lihat perbedaannya, sudah terlihat jelas perbedaannya di sini. Jadi, margin kontribusi ini diperoleh dengan mengurangkan hasil penjualan dengan biaya-biaya variabel yang terjadi. Biaya-biaya variabelnya apa saja? Biaya variabelnya adalah harga pokok penjualan, biaya pemasaran yang variabel, kemudian biaya administrasi dan umum yang variabel. Nah, ini selisihnya nanti menjadi selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel menjadi margin kontribusi. Nah, margin kontribusi dikurangkan lagi dengan biaya-biaya tetap yang terjadi, ya, sehingga didapatkan laba bersihnya ini. Jadi biaya tetap ini terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum yang tetap. Jadi selisih antara margin kontribusi yang diperoleh tadi dengan biaya tetap maka akan mendatangkan laba bersih. Sekarang pertanyaan lisan yang pertama, apakah ada perbedaan jumlah laba antara variable costing dengan full costing? Saya ulangi, menurut Anda apakah ada perbedaan jumlah laba antara variable costing, antara metode variable costing dengan full costing? Bila ada, mengapa? Nah, silahkan Anda jelaskan, ya, pertanyaan tadi. Kita lanjutkan. Elemen biaya pada full costing dan variable costing. Di sini full costing ini bisa juga kita sebut dengan istilah harga pokok penuh, ya. Sedangkan metode atau elemen biaya pada variable costing kita sebut juga sebagai harga pokok variabel, sama saja, ya. Nah, pada full costing atau harga pokok penuh, ini elemen-elemen biayanya terdiri dari seluruh elemen biaya yang terjadi baik itu tetap maupun variabel. Jadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung variabel, biaya tenaga kerja langsung yang tetap, BOP variabel, BOP tetap, semua diperhitungkan dalam
full costing atau harga pokok penuh ini. Sedangkan pada variable costing yang diperhitungkan hanya biaya-biaya variabel saja, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung variabel, dan biaya overhead pabrik variabel yang tetap tidak diperhitungkan. Inilah elemen-elemen biaya antara full costing dengan variable costing. Terlihat sekali perbedaannya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kedua metode ini? Variable costing, bagaimana dengan keunggulan metode variable costing ini? Metode variable costing memiliki beberapa keunggulan, tapi juga sekaligus memiliki beberapa kelemahan. Nah, beberapa keunggulan sebenarnya banyak sekali ya, tapi di sini hanya disebutkan 5 saja. Yang pertama adalah metode variable costing ini bisa digunakan sebagai alat perencanaan operasi. Nah, tersedianya data tentang biaya variabel dan margin kontribusi ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan secara cepat mengenai persoalan-persoalan biaya yang dihadapi setiap hari, sehingga lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Ini, ya, memungkinkan manajemen mengambil keputusan secara tepat. Ya. Yang kedua, keunggulannya adalah penetapan harga jual. Jadi untuk menetapkan harga jual, konsep margin kontribusi itu memudahkan perusahaan untuk menentukan harga jual yang dapat menutup biaya-biaya seperti biaya gaji, kemudian biaya sewa, pajak, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga adalah sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Nah, karena biaya dipisahkan dalam biaya tetap dan variabel, maka akan diperoleh sistem akumulasi dan evaluasi biaya, perkiraan biaya dan margin kontribusi, kemudian tentang analisis volume yang fleksibel, kemudian hubungan antara volume penjualan dan harga. Itu memungkinkan manajemen dapat memahami pengaruh yang timbul dari biaya periodik terhadap laba, sehingga pengambilan keputusan akan lebih baik ya. Nih. Berikutnya, yang keempat, keunggulannya adalah dapat menentukan titik impas. Jadi berdasarkan margin kontribusi dan biaya tetap dapat ditentukan suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi atau break even ya. Jadi titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan tidak mengalami rugi, tidak untung, tidak rugi. Nih, jadi bisa digunakan untuk menentukan titik impas. Yang kelima, kalau keunggulan yang kelima, sebagai alat pengendalian manajemen. Nah, laporan-laporan yang disusun dapat dihubungkan secara lebih langsung dengan sasaran laba atau anggaran dan periode yang bersangkutan. Jadi laporan yang disusun dapat dihubungkan langsung dengan sasaran laba, jadi dapat dihubungkan dengan laba atau dengan anggaran dan periode yang bersangkutan. Nah, penyimpangan dari standar itu akan lebih mudah diketahui dan lebih cepat diperbaiki. Jadi kalau ada seandainya ada penyimpangan itu cepat sekali terdeteksi. Kemudian setelah terdeteksi maka akan lebih cepat diperbaiki ya dari penyimpangan yang terjadi itu. Baik. Yang keunggulannya berikutnya masih ada sebenarnya, tapi saya hanya sebutkan yang 5 saja. Nah, saya minta Anda nanti menambahkan keunggulan dari metode variable costing ya. Silahkan Anda sebutkan keunggulan metode variable costing. Oh ya, juga ada saya tambahkan lagi pertanyaan yang ketiga, mengapa variable costing ini tidak dapat digunakan sebagai atau tidak dapat digunakan untuk pelaporan eksternal? Apa sebabnya? Ya, silahkan dijawab ya.
Mengapa variabel costing tidak dapat digunakan untuk pelaporan eksternal? Hanya dapat digunakan sebagai pelaporan internal saja. Mengapa? Silakan Anda jelaskan. Oke, sekarang bagaimana kelemahan dari metode variabel costing? Tadi sudah Anda ketahui keunggulan-keunggulan metode variabel costing ya. Sekarang kelemahannya apa saja untuk metode ini? Yang pertama, kelemahannya adalah sulit dalam memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel itu perlu metode tersendiri ya. Jadi seharusnya di dalam pertemuan sebelumnya Anda sudah bisa atau sudah memahami bagaimana cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Atau kalau ada juga yang mengatakan ini sebagai biaya campuran ya. Jadi di dalam ada unsur biaya yang namanya biaya campuran. Nah, biaya campuran ini maksudnya adalah sebagian masuk ke dalam elemen biaya tetap dan sebagian termasuk kepada elemen biaya variabel. Nah, itu harus dipisahkan biaya campuran ini dengan berbagai metode ya. Dan ini seharusnya sudah Anda pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kelemahan yang kedua, tidak dapat diterima untuk pelaporan eksternal. Saya ulang lagi, mengapa ya? Tadi sudah ada pertanyaan lisan yang ketiga, itu mengapa tidak bisa dilaporkan? Tidak bisa digunakan, tidak bisa diterima sebagai bentuk pelaporan eksternal. Ya. Baik, sebenarnya masih ada kelemahan-kelemahan yang lain dari metode variabel costing ini. Saya minta semuanya untuk menambahkan kelemahan-kelemahan pada metode variabel costing ya. Jadi ada 4 pertanyaan lisan, silakan Anda jawab. Baik, sampai jumpa. Bila ada kesulitan silakan bertanya di grup yang sudah kita bentuk ya. Ketemu lagi. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.